kaki istrinya Pak Made ini bengkak sehingga tidak bisa berjalan selama 2 minggu full. Berkali-kali istrinya diajak ke rumah sakit tapi tidak ada yang terlihat. Wih semetan kumpul yuk, ngerti aja nih dini jak saya. Untuk kalian yang mungkin baru bergabung di channel saya, halo perkenalkan saya Tusenja. Di channel ini saya akan membagikan kisah nyata yang pernah dialami langsung oleh narasumber saya. Jadi untuk kalian yang mungkin baru bergabung, boleh minta like dan juga subscribe-nya. Dan sekedar mengingatkan, semua privasi akan saya samarkan karena saya tidak mau nanti ada pihak ketiga yang merasa dirugikan. Nah, narasumber saya hari ini kita sebut saja namanya Pak Made. Pak Made adalah seorang lelaki yang sudah berumur 60 tahun dan dia ini punya 3 anak. Anak pertama dan kedua perempuan dan anak ketiga ini laki-laki. Nah, saat Pak Made ini belum punya anak laki-laki, Pak Made terus saja didesak dan juga dibicarakan oleh keluarga besarnya. Dan saat ini anak laki-lakinya ini sudah berusia 10 tahun. Nah, perjalanannya Pak Made untuk punya anak laki-laki ini luar biasa semeton. Pak Made sudah berobat ke dokter tapi belum juga membuahkan hasil. Dan sampai suatu ketika saat Pak Made dengan istrinya ini sudah hampir putus asa, Pak Made mendengarlah cerita dari tetangga satu desa kalau mereka ini berobat ke sebuah tempat yang ada di daerah Karangasem. Tetangganya si Pak Made ini semeton kesana 11 kali dan di bulan ke-12-nya sudah hamil. Nah, tetangganya Pak Made bilang semetonnya mereka itu selama 1 tahun full berpuasa, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Intinya ada beberapa pantangan yang tidak boleh mereka lakukan. Dan ternyata memang benar. Di bulan ke-12 istrinya hamil dan anaknya kembar cowok. Karena inilah desanya Pak Made gempar berkat cerita dari tetangga yang berhasil punya anak kembar cowok. Dan banyak sekali warga desa yang berasal dari desanya Pak Made untuk berobat ke sana, termasuk dengan Pak Made. Setelah beberapa kali berunding dengan istrinya, Pak Made pun datang ke tempat tersebut. Dan saat Pak Made tiba di sana, Pak Made benar-benar kesiap semeton. Ternyata orang yang berobat di sana itu benar-benar rame dan full. Pak Made dengan istrinya ini tidak jarang akan mengantre selama berjam-jam untuk mendapatkan kesempatan diobati di sana. Tempat Pak Made dan istrinya ini berobat adalah sebuah tempat yang bisa dibilang sangat terpencil. Di tempat ini ada seorang lelaki yang dikenal menjadi juru mangku di sana. Dan juru mangku ini punya 4 pengayah, 2 wanita dan juga 2 laki-laki. Keempat pengayah ini sudah punya pasangan masing-masing. Nah, keempat pengayah ini sebetulnya berasal dari desa yang berbeda-beda, tapi memang khusus ngayah di sana seminggu 3-4 kali. Ketika itu selama 5 jam Pak Made mengantre, akhirnya dia pun dapat giliran. Nah, saat baru masuk ke kamar suci, orang pintar ini dibilang, Pak Made bisa punya anak laki-laki, tapi harus berpuasa selama 5 bulan. Selama 5 bulan full ini Pak Made tidak boleh makan susu, makan daging sapi, daging kambing, dan juga tidak boleh makan telur. Nah, ketika itu karena Pak Made sudah benar-benar ingin ya punya anak laki-laki, dia dengan istrinya benar-benar memberatur. Dan ajaibnya semeton, engken keadaan unduke, di bulan ke-6 istrinya positif hamil. Boom! Benar-benar gitu loh. Ketika itu Pak Made kan sudah mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk pergi ke dokter untuk promil. Dan itu sudah dia jalani kurang lebih selama 5 tahun. Tapi memang tidak ada hasil. Sedangkan ini baru 6 bulan loh sudah ada hasil. Yang otomatis dong Pak Made dengan istrinya benar-benar percaya di tempat berobatnya ini. Nah, Pak Made sudah benar-benar percaya ya. Sebulan sekali Pak Made dengan istrinya akan kontrol ke sana. Pak Made memberikan apapun itu yang dia punya, sesari berjuta-juta, belum lagi buah-buahan, belum lagi makanan, pokoknya banyak sekali yang sudah dia berikan ke tempat tersebut. Itu adalah bentuk rasa syukurnya karena juru mangku yang ada di sana berhasil menolong Pak Made dengan istrinya bisa punya keturunan. Singkat cerita, anak ketiga lahir dan anaknya pun laki-laki semeton. Waktu itu semeton Pak Made benar-benar bahagia. Dia merasa sangat senang karena akhirnya bisa punya anak laki-laki. Nah, ketika anak ketiganya Pak Made ini berumur 3 oton, Pak Made pun datang ke tempat berobat ini dan mengaturkan guling sebanyak 5 ekor. Guling babi ini benar-benar diaturkan di sana. Karena Pak Made dulu pernah mesesangi semeton.
Kalau berhasil punya anak laki-laki di tempat tersebut, dia akan mengaturkan guling sebanyak 5 ekor, lengkap dengan sehari 10 juta, beserta dengan banten-bantennya. Saat Pak Made mengaturkan ini ya, dia tuh merasa sangat sukses sekali karena dia tuh sudah berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan. Singkat cerita semeton, putra ketiganya pun berumur 5 tahun. Nah, saat itu tiba-tiba ya istrinya Pak Made yang tadinya sehat sekarang jatuh sakit. Istrinya Pak Made ini sering sekali akan mengamuk, gimana aja layaknya orang yang kehilangan akal sehatnya. Istrinya Pak Made juga sering sekali menangis yang bahkan tidak ada yang menyentuh. Nah, karena ini keluarga besarnya Pak Made bilang kepada Pak Made, coba ajak istrimu berobat dulu ke rumah sakit. Dan kalau memang tidak ada hasil, coba bawa ke Bali. Berkali-kali istrinya diajak ke rumah sakit, tapi tidak ada yang terlihat. Dokter hanya bilang sepertinya istrinya Pak Made ini cuma kecapean dan juga stres karena pekerjaan di rumah tangga. Sampai-sampai waktu itu sebentar, Pak Made menyewa seorang ART yang akan membersihkan rumahnya Pak Made dengan istrinya. Dan kedua putrinya waktu itu kan memang sudah menikah. Tapi anehnya, entah itu ada ART ataupun tidak, entah istrinya ada kegiatan apapun ataupun tidak gitu loh, isinya tetap seperti itu. Nah, sampai akhirnya semeton karena Pak Made sudah merasa kalau ini tuh sesuatu yang janggal, Pak Made pun memutuskan untuk berobat kembali di tempat dulu dia meminta keturunan. Saat Pak Made ini berobat ke sana, Pak Made pasti pergi dengan istrinya saja. Karena anak ketiganya ini lebih sering diasuh oleh orang tuanya Pak Made. Entah berapa kali ya istrinya si Pak Made ini berobat ke sana dan Asungkare sehat semeton. Itu tuh kayak ada sesuatu yang membuat Pak Made kayak, wis ini tuh bener-bener emang ajaib banget di tempat ini gitu loh semeton. Nah, tapi anehnya setiap istrinya ini tidak datang lebih dari 2 bulan ke tempat itu, istrinya akan kembali sakit. Berkali-kali istrinya selalu bilang badannya sakit, pinggangnya sakit. Bahkan pernah ya, tidak ada angin, tidak ada hujan, kaki istrinya Pak Made ini bengkak sehingga tidak bisa berjalan selama 2 minggu full. Tapi setelah istrinya ini dibawa berobat kembali, dia akan sembuh dan bisa sehat lagi. Nah, saat itu sayangnya Pak Made berpikir kalau sepertinya istrinya ini perlu diobati dalam jangka waktu yang panjang. Sehingga Pak Made rutin seminggu sekali pasti datang ke tempat berobat tersebut. Menurut Pak Made, sebetulnya ketika itu dia tuh benar-benar percaya dengan si Jero Mangku ini gitu loh. Kita sebut saja namanya Jero Mangku X ya. Si Pak Jero Mangku X ini sangat baik, lembut, dan perhatian kepada Pak Made. Di depan umum dia terlihat benar-benar mengayomi semua orang yang datang berobat ke tempatnya dia. Begitu juga dengan keempat Jero Mangku yang ada di sana. Dan anehnya, setiap istrinya tiba di sana akan sembuh total. Tapi ketika kembali ke rumah, istrinya akan mengeluhkan ini sakit, itu sakit, ini sakit, itu sakit. Nah, ketika itu Pak Made kan bertanya nih kepada si Jero Mangku X, apa yang harus dia lakukan? Kenapa kok seakan-akan istrinya ini tidak bisa hidup tenang di rumah mereka sendiri? Nah, ketika itu semeton, si Pak Jero Mangku X ini bilang, sepertinya di rumahnya Pak Made ini ada gegametan yang ditanam di halaman rumah. Dan gegametan itu harus dimusnahkan. Caranya, si Pak Jero Mangku X ini harus datang ke rumahnya Pak Made untuk ngelebur gegametan tersebut agar istrinya bisa sembuh 100%. Dan Pak Made pun memang karena sudah percaya, dia pun mengiyakan. Biaya, banten, dan transportasi disiapkan oleh Pak Made. Pak Jero Mangku ini beserta dengan keempat pengayahnya diantar jemput oleh Pak Made. Dan ketika itu Pak Made memberikan uang sesari 10 juta. Ketika si Jero Mangku X dengan keempat pengayahnya ini berada di rumahnya Pak Made, rumahnya Pak Made terasa sangat sepi semeton. Engken keadaan unduke ya. Untuk pertama kalinya Pak Made merasa takut ketika berada di rumahnya sendiri. Dan ketika itu juga istrinya Pak Made meronta-ronta kesakitan dan dia tuh kayak orang kerasukan bilang kepada si Pak Made. Istrinya ingin bercerai karena istrinya sudah tidak cinta lagi dengan Pak Made. Istrinya sekarang sudah mencintai lelaki lain yang bisa lebih mengayomi dan juga memperhatikan istrinya. Ketika itu Pak Made kaget banget dong. Kenapa kok istrinya bisa bersikap seperti itu di depan keluarga besar dan juga di depan Pak Jero Mangku X. Nah, waktu itu Pak Jero Mangku X bilang, ini tuh pengaruh setan yang ada di dalam tubuh istrimu, makanya istrimu seperti ini dan kamu harus bersabar. Dan setelah pengerapuhan tersebut, istrinya mulai sembuh semeton. Tapi 1 tahun berlalu setelah itu, karena istrinya Pak Made ini sudah benar-benar sembuh, menurut si Pak Made dan juga menurut si Pak Jero Mangku X,
Pak Made tidak pernah lagi mampir ataupun sekedar berobat lagi ke tempatnya si Pak Juru Mangkuk X. Istrinya kembali sakit. Saat itu istrinya Pak Made tiba-tiba perutnya membesar. Ketika dibawa ke rumah sakit dibilang ada tumor. Tapi ketika dibawa ke tempat si Pak Juru Mangkuk X itu dibilang ada bebayi, yang membuat perut istrinya ini seakan-akan terlihat hamil, yang padahal di dalam itu adalah sebuah penyakit Bali. Saat itu semeton Pak Made pun kembali memberikan hartanya untuk si Pak Mangkuk X ini agar istrinya bisa sembuh. Berkali-kali seperti itu semeton, sampai akhirnya anaknya si Pak Made ini berumur 9 tahun. Saat itu semeton, istrinya Pak Made ini tidak pernah lagi berobat ke tempatnya si Pak Mangkuk X. Tapi karena istrinya Pak Made ini sudah sembuh, istrinya ini sekarang berjualan di desa tetangga. Dia ini dikontrakkan sebuah ruko oleh Pak Made dan yaitu berjualan sembako di sana. Menurut Pak Made ya, jualan istrinya ini benar-benar laris sampai-sampai istrinya ini punya banyak tabungan yang dia belikan emas. Dan ketika itu Pak Made benar-benar bersyukur istrinya benar-benar baik dan juga bisa sesukses itu. Dan saat itu Pak Made lah yang di rumah mengantar jemput anak ketiga mereka sambil mengurus binatang ternak dan juga perkebunan mereka. Pak Made dengan istrinya hanya akan bertemu di pagi dan juga di sore hari ketika istrinya ini pulang dari jualan.